Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Avinanda Pratiwi dari kelas A NIM 2289210013. Saya di sini ingin mempresentasikan materi dari sejarah seni tari, yaitu tarian Beksan Wireng dari Jawa Tengah. Tari Beksan Wireng merupakan kesenian tari yang asalnya dari Kesultanan Surakarta atau Solo, Jawa Tengah. Dalam sejarahnya yang merujuk pada Serat Sentini yang dimulai disusun pada tahun 1814 silam. Asal-usul tari Beksan Wireng. Tari Beksan Wireng telah ada sejak abad ke-11 atau pada zaman Kerajaan Jenggala Kediri. Keberadaan tari Beksan Wireng ini masing-masing memang ada pada berbagai serat termasuk serat Sentini, serat Sastra Miruda, serat Vedataya, dan serat Kridawayanga. Pada serat Sentini dan serat Kridawayanga, Panji Inokertapati yang mempunyai gelar Prabu Surya Wisesa, tetapi di dalamnya serat Sentini menyebutnya Surya Wisesa. Serat Sentini dan Panji dikenal karena mahir atau pandai dalam menari, memiliki suara yang merdu pada saat bernyanyi, mahir dalam memainkan gamelan, dan juga pandai dalam bercerita. Tari Beksan Wireng diciptakan oleh Prabu Amir Luhur dengan tujuan supaya sang putra beliau aktif dalam keprajuritan dengan memanfaatkan persenjataan perang serta cinta kepada negeri. Tujuan diciptanya tari Beksan Wireng ini adalah untuk menyemangati para prajurit perang yang jumlahnya 4 orang. Selain itu, agar mereka lebih mahir atau tangkas dalam berperang di kerajaan. Secara singkatnya, tari Beksan Wireng ini hanya menggambarkan olah keprajuritan dan perang tanding, tetapi tidak ada yang kalah atau menang. Makna tari Beksan Wireng. Beksan Wireng berasal dari kata Beksan yang berarti tari dan Wireng yang terdiri dari wira atau perwira dan aing, yaitu prajurit yang unggul. Oleh karena itu, tarian ini disebut dengan Beksan Wireng. Pada dasarnya, tari Beksan Wireng ini hanya bercerita tentang keprajuritan dan tidak ada cerita lain yang terkandung di dalamnya. Hal ini terlihat dalam tarian tersebut bahwa sang penarinya membawa alat berupa tombak dan tameng yang menceritakan kegagahan dan keperkasaan bangunan seni yang ada di Indonesia. Pertunjukan tari Beksan Wireng ini biasanya dibawakan oleh laki-laki secara berpasangan dengan menggunakan kostum layaknya seorang prajurit. Saat membawakan tari Beksan Wireng, penarinya menggunakan busana dan gerakan yang sama atau kembar. Dalam tari Beksan Wireng tidak terdapat dialog atau ontowacono tanpa menggambarkan suatu cerita tertentu. Instrumen musik yang mengiringi tari Beksan Wireng tidak menggunakan gendung sampak, hanya irama kendo, gendung satu yang artinya gending landrong, kemudian diteruskan dengan gending ketawang. Tari Beksan Wireng yang terdapat pada karya sastra. Yang pertama, tari Beksan Wireng dalam serat Sastra Wiruda, dan yang kedua, tari Beksan Wireng dalam Vedataya. Yang pertama, tari Beksan Wireng dalam serat Sastra Wiruda. Serat Sastra Wiruda merupakan karya sastra dengan huruf Jawa yang diterjemahkan oleh Kamajaya. Isi dari serat Sastra Wiruda adalah percakapan antara Kanjeng Pangeran Arya Kusu Madilaga atau seorang dalang yang ahli dalam wayang pura dan muridnya yang bernama Mas Sastra Mirda. Tari Beksan Wireng unsur utamanya menitik beratkan kepada keterampilan dalam memainkan keris dan anda hadap yang artinya menari dan memegang perisai sambil diiringi oleh gamelan selendro. Yang kedua, tari Beksan Wireng dalam Vedataya. Di dalam serat Vedataya pada tanggal 10 November tahun 1923 silam yang merupakan hasil cipta kelompok atau Pakepalan di kota Surakarta. Isi dari serat Vedataya yang berkaitan dengan tari Beksan Wireng ini adalah adanya struktur tari atau urutan sekarang atau gerakan dan juga
pemberian nama gerakan sekaligus maknanya. Gerakan Tari Beksan Wireng. Tari Beksan Wireng ini dipentaskan oleh dua pasangan laki-laki. Wujud tariannya sama dan di dalam tarian tersebut tidak mengambil unsur cerita apapun. Gaya pakaian dalam kostum Tari Beksan Wireng sama. Tidak menggunakan lagu sampak atau serempet, hanya menggunakan irama atau tempo yang cepat dan kencang karena dalam tarian Beksan Wireng ini terdapat gerakan perang tanding. Karena hanya sebuah kesenian tari tradisional saja, maka dalam gerakan perang Tari Beksan Wireng ini tidak ada yang menang maupun kalah. Dalam perkembangannya, Tari Beksan Wireng ini dibagi menjadi 6 jenis, yaitu Panji Sepuh, Panji Anem, Dadap Kanoman, Jemparing Ageng, Rawung Ageng, dan Dadap Kereta. Tarian Beksan ini tentunya patut untuk dilestarikan dan juga kerap kali dipentaskan di berbagai acara termasuk di daerah Kesultanan Surakarta. Instrumen musik yang mengiringi Tari Beksan Wireng tidak menggunakan gendung sampak, hanya irama yang kental. Gendung satu yang artinya gending landrang, kemudian diteruskan dengan gending ketawang. Dalam Tari Beksan Wireng tidak terdapat dialog atau ontowacana, serta tanpa menggambarkan suatu cerita tertentu. Ada juga perang rukat atau gulat, yang merupakan perang campuran antara pertempuran, penyerangan, dan pertahanan. Perang rukat tidak menggunakan banyak variasi, namun tetap mengikat dalam aransemen tariannya. Keunikan dari tarian Beksan Wireng adalah kesenian Andiluhung yang bersumber dari Keraton Jawa hingga kini Pura Mangkunegaran yang terus melestarikannya. Keunikan pertama dari tarian ini adalah cerita peperangan yang disajikan tanpa adanya menang dan kalah. Pesan yang hendak disampaikan adalah semangat juang yang tak kunjung henti. Sejak abad ke-11 atau pada masa kerajaan Jenggala Kediri, tarian Beksan Wireng sudah ada. Keberadaan Tari Beksan Wireng ini terdapat dalam berbagai serat, antara lain serat Sentini, serat Sastra Miruda, serat Wedataya, dan serat Kridawayanga. Pada serat Sentini yang mulai disusun pada tahun 1814 dan serat Kirdawayanga Pati Unakertapati yang mempunyai gelar Prabu Surya Wisesa, tetapi di dalam serat Sentini menyebutnya Surya Wisesa.